Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ella Prastian Putri dari Padepokan 096 dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan DPL Ibu Rina Setianingsih Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola hidup seimbang. Menjaga pola hidup seimbang berarti melayani semua peran dalam hidup dengan baik, keseimbangan dalam memenuhi hak dari diri sendiri. Diri kita memiliki 4 dimensi, yaitu dimensi fisik, emosional, mental, dan spiritual. Masing-masing dimensi perlu dilayani haknya agar seimbang. Hak dari dimensi fisik adalah kesehatan tubuh. Hak dari dimensi emosional adalah perasaan yang bersih. Hak dari dimensi mental adalah pikiran yang jernih. Hak dari dimensi spiritual adalah kedekatan dengan Tuhan. Semua itu perlu dipenuhi haknya jika kita ingin dikatakan hidup dengan seimbang. How to live a balanced life. Jadi, bagaimana untuk hidup yang seimbang? Less meat, more vegetables. Kurangi konsumsi daging, perbanyak konsumsi sayuran. Mengurangi konsumsi daging bisa meningkatkan energi dan suasana hati jadi lebih baik. Untuk mendapatkan protein yang terdapat pada daging, kita bisa menggantinya dengan makanan lain seperti tempe, tahu, selai kacang, jagung, bayam, hingga brokoli. Selain itu, jika kita banyak mengkonsumsi daging, maka semakin banyak juga produksi hewan ternak. Kotoran hewan menghasilkan gas metana yang dapat menyebabkan pemanasan global. Tentu kita tidak ingin itu terjadi, kan? Kemudian, less sugar, more fruit. Kurangi konsumsi gula, perbanyak konsumsi buah. Mengurangi konsumsi gula dan menggantinya dengan buah membuat kita lebih fokus dan menyehatkan usus. Konsumsi gula dalam jumlah yang berlebihan bisa menyebabkan pengaruh buruk bagi kesehatan pencernaan seperti usus. Ini terjadi dikarenakan sifat gula yang kurang mengandung banyak kadar serat. Less worry, more sleep. Kurangi perasaan khawatir dan perbanyak tidur. Kita harus mengurangi perasaan khawatir karena khawatir akan membuat hidup tidak nyaman dan bisa menimbulkan gejala gangguan mental health seperti anxiety and overthinking. Tidur lebih awal akan mengurangi rasa cemas dan kekhawatiran, dan yang pasti kesehatan akan lebih terjaga. Selanjutnya, less driving, more walking. Kurangi penggunaan sepeda, perbanyak jalan kaki. Jika kita akan bepergian di tempat yang dekat, usahakan untuk memilih jalan kaki. Selain menyehatkan, jalan kaki akan menambah kebugaran dan tubuh menjadi lebih aktif dan produktif. Jalan kaki secara rutin yang disertai dengan gaya hidup sehat dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh, yaitu menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, memperkuat daya tahan tubuh, mengurangi stres, dan mencegah osteoporosis. Less anger, more laughter. Kurangi perasaan amarah, perbanyak tertawa. Tertawa yang dimaksud di sini adalah perasaan yang bahagia. Kita harus selalu menjaga perasaan bahagia dalam kondisi apapun. Selain menyehatkan, perasaan bahagia sendiri adalah detoks dari perasaan-perasaan sedih yang buat hidup kita menjadi kelabu. Kita harus menghindari amarah. Jika kita memutuskan sesuatu dengan perasaan kita yang sedang marah, maka hasilnya tidak akan baik. Less words, more action. Lebih sedikit berbicara, berbanyak tindakan. Jika kita hanya terus-menerus memikirkan apa yang akan kita lakukan, maka hal tersebut tidak akan tercapai.
Yakinlah pada tujuan itu dan langsung mengambil tindakan. Kita akan hemat waktu, dan yang pasti, kita akan semakin dekat dengan tujuan kita. Life balance is the key. Hidup seimbang membuat perasaan tenteram dan bahagia. Seperti halnya pemandangan yang indah, ada karena teksturnya yang seimbang. Lagu yang bagus pun karena nadanya harmonis. Jika hidup kita seimbang, maka akan merasa senang dan bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.